Kisah Legenda Keris Nogo Sosro dan Sabuk Inten. Sahabat Permata TV yang tercinta, pada kesempatan yang sangat baik ini kita masuk pada episode yang ke-97. Selamat menikmati. Dalam kisah sebelumnya diceritakan, Radite menarik nafas dalam-dalam, sedang Anggara pun kemudian tertawa lirih. Katanya, "Alangkah bingungnya aku kemudian. Baru sekarang aku menjadi jelas. Alangkah bodohnya orang-orang tua ini yang hanya pantas untuk menjadi penunggu burung di sawah-sawah." Tetapi tiba-tiba Radite menyela. Siapakah sebenarnya Angger ini yang menamakan dirinya Tumenggung Surajaya, namun yang kemudian disebut oleh Bopo Guru dengan nama Kebo Kanigara? Orang berjubah abu-abu itu tersenyum. Katanya, itulah kesenangannya, membingungkan orang lain dengan nama-nama yang dibuatnya. Ia pernah menamakan diri Putut Karangjati waktu ia menemui Pandan Alas. Pandan Alas? Ulang Radite dan Anggara hampir berbareng. Ki Ageng Pandan Alas dari Klurak? Ya, jawab orang yang berjubah abu-abu itu. Dan sekarang ia menamakan dirinya Tumenggung Surajaya. Dan orang yang suka berganti nama itu tidak lain adalah seorang yang menganut ilmu perguruan pengging. Sebagaimana kau lihat, Mahesa Jenar pun memiliki nama yang aneh pula. Di Gedangan mula-mula ia dikenal bernama Manahan. Barangkali memang demikianlah kebiasaan anak-anak Ki Ageng Pengging Sepuh. Aku sudah menduga, sela Radite, bahwa Angger ini pasti seorang murid yang sempurna dari perguruan pengging. Tidak saja murid, sahut orang berjubah abu-abu itu, tetapi ia adalah anak Handayaningrat itu, dan bahkan adik seperguruannya. Radite dan Anggara bersama-sama mengerutkan keningnya. Taulah ia sekarang kenapa ia memiliki kesaktian yang mengagumkan, yang dapat mengimbangi ilmu yang dimiliki oleh Radite sendiri. Tetapi dalam pada itu terdengarlah Mahesa Jenar berkata, "Tuan benar, memang anak-anak perguruan pengging suka berganti nama. Tetapi agaknya Tuan lupa bahwa seorang yang bernama Radite pernah bernama Pasingsingan dan pernah bernama Paniling. Seorang yang bernama Anggara pun memiliki nama lain, yaitu Darba. Tetapi lebih daripada itu, seorang lain yang pernah bernama pula Pasingsingan ternyata memiliki nama yang lain, Panembahan Ismoyo." Bagaimanapun juga orang berjubah abu-abu itu tergeser beberapa jengkal, namun wajahnya yang pucat sama sekali tidak menunjukkan sesuatu perubahan. Sinar pelita yang menggapai-gapai dengan gelisahnya membuat bayangan-bayangan yang bergerak-gerak di dinding. Mendengar kata-kata Mahesa Jenar itu, Ki Paniling dan Ki Darba masih juga terkejut. Apakah sangkut paut antara Pasingsingan dengan Panembahan Ismoyo? Tiba-tiba tampaklah orang berjubah abu-abu itu melepas ikat kepalanya, dan karena itu tampaklah di bawah rambutnya yang telah memutih suatu garis yang memisahkan antara kulit kepalanya dengan kulit wajahnya. "Sekarang aku tidak perlu bersembunyi-sembunyi lagi," bisiknya, "sebab Mahesa Jenar dan Kebo Kanigara telah mengetahui semuanya dengan jelas. Dan bagiku, sekarang sudah tidak ada gunanya lagi memiliki bermacam-macam nama dan kedudukan." Bersamaan dengan itu terkelupaslah kulit yang tipis dari wajah orang berjubah abu-abu itu. Kulit kayu yang dipahatnya halus-halus menyerupai benar wajah seseorang. Terhadap topeng itu tak seorang pun yang terkejut, apalagi Mahesa Jenar yang jauh sebelumnya telah mengenal bahwa orang berjubah abu-abu itu tidak memiliki wajah sewajarnya, melainkan mengenakan topeng. Dan topeng itu jauh berbeda dengan topeng yang pernah dipakainya pada saat ia bernama Pasingsingan.
Dari balik topeng itu muncullah wajah orang berjubah abu-abu itu. Wajah seorang tua yang lunak damai. Meskipun berkerut-kerut namun kesegaran masih memancar dari wajahnya. Wajah yang sudah dikenal oleh Mahesa Jenar dan Kepu Kanigara. Memang orang itulah Panembahan Ismoyo. Radite dan Anggara tiba-tiba merasa terharu. Terharu karena mereka berkesempatan mengenal wajah gurunya. Wajah yang selama ini menjadi teka-teki. Bahkan mereka menduga bahwa seumur hidup mereka tak akan sempat memandang wajah itu. Namun suatu hal yang mengejutkan mereka berdua, bahwa orang berjubah abu-abu itu tidaklah setua yang mereka duga. Umurnya tidak banyak terpaut banyak dengan umur mereka sendiri. Meskipun demikian, Radite dan Anggara membungkukkan kepalanya sambil berkata dengan hormatnya, "Bopo Guru, aku merasa mendapatkan suatu kurnia juga tiada taranya, bahwa Bopo Guru telah berkenan memberi kesempatan kepada kami untuk lebih mengenal Bopo." Orang yang berjubah abu-abu yang pernah bernama Pasingsingan dan kemudian menjauhkan diri dari kesibukan dunia ramai di Bukit Karangtumaritis dan bernama Panembahan Ismoyo itu tersenyum. Semua permulaan akan ada akhirnya. Hanya yang tidak bermula sajalah yang tidak akan berakhir, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Di hadapan kalian berempat aku merasa seolah-olah aku telah mencapai segala cita-cita serta idamanku sejak aku menamakan diriku Pasingsingan. Ketika orang yang berjubah abu-abu dan menamakan dirinya Panembahan Ismoyo dalam bentuknya yang lain itu berhenti sejenak, suasana menjadi hening. Tak seorang pun yang berkata-kata. Mereka sedang terbenam dalam arus perasaan masing-masing. Mereka mencoba menghubung-hubungkan apa yang pernah terjadi atas orang berjubah abu-abu itu, sehingga ia terpaksa mempergunakan topeng hampir seumur hidupnya. Sedangkan sebagai Panembahan Ismoyo, ia menyepi di sebuah bukit kecil dan menjauhkan diri dari pergaulan. Tetapi tak seorang pun yang berani bertanya. Mereka takut kalau ada hal-hal dapat menyinggung perasaannya. Namun tanpa mereka duga, orang itu berkata dengan sendirinya, "Mungkin apa yang terjadi atas diriku agak mengherankan. Bertopeng seumur hidup dan menyepi hampir seumur hidup pula." Keterangan itu akan menarik bagi Radite dan Anggara, bahkan juga bagi Mahesa Jenar dan Kepu Kanigara. Tetapi tiba-tiba orang yang berjubah abu-abu itu membelokkan percakapan kepada Mahesa Jenar. Katanya, "Mahesa Jenar, sekarang kau sudah bertemu dengan orang yang berjubah abu-abu yang mengambil kedua keris Kiai Nogososro dan Kiai Sabuk Inten dari Banyu Biru. Dan karena pengotak-atikmu bersama Kepu Kanigara menghubung-hubungkan semua yang pernah kalian alami, akhirnya kalian mengambil kesimpulan bahwa orang berjubah abu-abu itulah Panembahan Ismoyo. Lalu apakah keperluanmu dengan aku?" Mahesa Jenar menelan ludahnya beberapa kali. Mula-mula ia agak bimbang untuk langsung menyampaikan keperluannya. Tetapi ia yakin bahwa sebenarnya orang tua itu pun sudah mengerti pula. Karena itu ia mencoba mengelak. "Tuan, apakah aku masih perlu mengatakan keperluanku? Aku kira Tuan telah mengetahui selengkapnya." "Mahesa Jenar," jawab orang berjubah itu, "lebih baik kau tidak mengira-ngira. Katakanlah, dan aku akan menjadi jelas tanpa kira-kira lagi." Sekali lagi Mahesa Jenar menelan ludahnya, lalu dengan suara yang parau ia menjawab, "Tuan, sebenarnya aku hanya ingin mengetahui di manakah keris-keris Kiai Nogososro dan Kiai Sabuk Inten itu berada." "Hanya itu," sahut orang berjubah itu. "Dan apabila Tuan berkenan, aku ingin menerima kedua pusaka itu kembali untuk menyelesaikan beberapa masalah antara aku dan Kakang Gajah Sora di satu pihak dan pemerintahan Demak di lain pihak. Hanya itu, hanya supaya kau dapat kembali ke istana dan Gajah Sora dapat dibebaskan."
Tidak, jawab Mahesa Jenar tergesa-gesa. Bukan hanya itu, tetapi aku tidak mau menyembunyikan pamrih itu supaya aku tidak menjadi penipu atas diri sendiri. Sebab apabila aku hanya mengatakan bahwa aku ingin mengembalikan kedua pusaka itu demi kelangsungan pemerintahan, maka aku telah menyembunyikan beberapa bagian darinya, yaitu pamrih pribadi. Orang berjubah abu-abu itu mengangguk-anggukkan kepalanya, lalu jawabnya, "Kau memang jujur dan berterus terang, tetapi kau terlalu tergesa-gesa. Sudah beberapa kali aku isyaratkan kepadamu bahwa sekarang ini sedang ada pertentangan yang tajam terjadi di Demak antara keturunan Sultan Trenggono dan keturunan Sekar Sedolepen. Karena itu, kau masih harus menilai siapakah di antara mereka yang patut mendapat sifat kandel itu. Kalau kau muncul sekarang dengan pusaka-pusaka itu, maka akibatnya akan menjadi lebih parah lagi. Mereka menjadi semakin bernafsu dalam pertentangan-pertentangan yang akan timbul. Kedua pusaka itu akan merupakan penyebab pula, karena mereka merasa perlu untuk memilikinya. Dengan demikian, kau membantu menimbulkan persoalan-persoalan baru yang akan menambah ketegangan. Bahkan akan dapat menimbulkan pertumpahan darah di antara para perwira, bintara, dan tamtama. Kalau demikian yang terjadi, maka tinggal menunggu besok atau lusa, Demak pasti akan binasa. Sebab yang akan berhadapan sebagai lawan dalam pertentangan itu adalah kekuatan-kekuatan Demak sendiri, baik yang berpihak kepada keturunan Sekar Sedolepen maupun yang berpihak kepada Sultan Trenggono. Setiap jiwa yang melayang karenanya adalah kerugian yang harus ditanggung oleh Demak sendiri. Karena itu, janganlah suasana menjadi bertambah tegang. Mudah-mudahan mereka dapat memecahkan persoalan itu dengan baik, dengan musyawarah di antara kekuatan-kekuatan Soko Guru Demak sendiri. Mendengar keterangan itu, Mahesa Jenar menundukkan kepala dalam-dalam. Demikian pula Kebo Kanigara, sedangkan Radite dan Anggara mendengarkan dengan penuh perhatian. Dengan demikian, orang berjubah abu-abu itu meneruskan, setiap orang Demak akan dapat mencurahkan tenaganya untuk kesejahteraan negeri, membangun tempat-tempat ibadah dan pendidikan, surau-surau dan langgar. Di samping itu, setiap prajurit Demak akan berkesempatan untuk menumpas habis golongan-golongan yang tidak senang melihat Demak menjadi bulat. Maka setelah itu akan terjalinlah kesatuan hati rakyat, ketentraman hidup dengan berbakti kepada Tuhan Yang Maha Esa, tanpa mendapat gangguan dalam pangkuan tanah tumpah darah yang gemah ripah, loh Jinawi, Toto Titi Tentrem Kertora Harjo, tanpa bibit-bibit pertentangan yang ditaburkan di hari ini, yang akan tumbuh dan menjadi lebat di hari kemudian. Ketika orang berjubah abu-abu itu berhenti, terdengarlah kokok ayam bersahutan menyambut datangnya fajar. Fajar yang tidak akan dapat ditunda oleh siapapun. Ia akan datang apabila saatnya datang. Biarpun ayam jantan tidak berkokok, demikianlah kekuasaan Tuhan yang melampaui segenap kekuasaan yang ada. Mahesa Jenar sadar akan ketergesa-gesaannya. Ia agaknya kurang dapat menanggapi setiap ajaran isyarat yang diberikan, baik oleh seorang yang berjubah abu-abu yang dijumpainya dahulu di jalannya yang hampir sesat dan kehilangan akal, maupun oleh orang itu juga dalam pakaiannya sebagai seorang panembahan. Namun demikian, masih saja ada beberapa hal yang belum dapat dipahami. Apakah dengan diketemukannya keris itu justru tidak dapat menghentikan persengketaan antara dua golongan besar itu? Tetapi di samping itu timbul pula pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut di dalam dadanya, juga di dada Kebo Kanigara dan kedua murid Pasingsingan itu. Demikian besar minat orang yang berjubah abu-abu itu terhadap persatuan dan kesatuan Demak, sehingga mustahil kalau ia tidak memiliki sangkut paut yang sangat rapat dengan kedua golongan itu. Meskipun demikian,
Meski berbagai pertanyaan bergelut di dalam dada setiap orang yang duduk di dalam lingkaran kecil itu, namun tak seorang pun yang menyatakannya. Agaknya orang berjubah abu-abu itu sudah merasa perlu untuk menyatakan dirinya tanpa satu pertanyaan pun. Dalam sesaat orang tua berjubah abu itu berdiam diri, memandangi setiap wajah dari keempat orang yang dengan penuh minat mendengarkan ceritanya. Dan ketika sambaran matanya hinggap pada wajah Mahesa Jenar, tertangkaplah banyak sekali persoalan yang ingin dikatakannya. Namun tak sepatah kata pun yang terloncat dari mulutnya. Orang tua yang berjubah abu-abu itu agaknya dapat merasakan persoalan-persoalan itu. Karena itu ia meneruskan, Mahesa Jenar, seandainya salah seorang dari mereka memiliki kedua keris itu sekalipun, tidaklah dapat dianggap sebagai suatu jaminan bahwa persengketaan mereka akan mereda. Sebab dengan memiliki kedua keris itu, tidaklah berarti bahwa ia mutlak dapat memegang pemerintahan di Demak. Selama jiwa orang itu masih belum menjadi luluh dengan jiwa kedua keris itu. Apabila seseorang telah benar-benar dapat menguasai, serta jiwa kedua keris itu luluh dalam dirinya, barangkali ia mendapat sifat kandel yang sebenarnya. Selama masih ada jarak antara seseorang dengan keris itu, maka selama itu keris-keris yang keramat itu sama sekali tak akan berguna. Karena itulah, maka meskipun orang yang berjubah abu-abu, sebagaimana kau lihat, berhasil menyimpan kedua keris itu, seandainya ia ingin memegang tampuk pemerintahan Demak, hal itu tidak akan dapat dicapainya. Sebab jiwa keris itu tidak dapat luluh ke dalam dirinya. Juga orang-orang dari golongan hitam itu pun akan tidak mempunyai sesuatu arti apabila mereka memiliki kedua pusaka Demak itu. Kembali orang tua itu berhenti. Di luar cahaya matahari pagi telah memercik hinggap di dedaunan. Burung-burung dengan riangnya berkicau bersahutan. Demikianlah padepokan yang sepi itu seolah-olah telah terbangun dari tidurnya. Namun halaman-halaman rumah penduduk padepokan itu masih tampak sepi. Satu dua orang yang telah muncul dari ambang pintunya dengan tergesa-gesa pergi ke sungai, sedang yang lain dengan sibuknya menyalakan api untuk merebus air. Di sana sini terdengar jeritan anak-anak kecil yang memanggil ibunya ketika mereka terbangun dari tidurnya yang nyenyak, seolah-olah mereka kecewa kehilangan mimpi yang segar. Dalam kecerahan pagi itu tampaklah orang-orang yang duduk di atas sebuah bali-bali besar di rumah Ki Paniling masih belum berkisar dari tempatnya. Mereka masih dengan asiknya mendengarkan kisah dari orang tua yang berjubah abu-abu itu. Sementara itu, tiba-tiba orang yang berjubah abu-abu itu berkata, "Radite, biarlah aku melepaskan jubah abu-abuku, supaya orang-orang yang lewat di muka rumahmu ini tidak menjadi keheran-heranan melihat pakaianku yang tidak biasa di pedukuhanmu ini." Dengan tergopoh-gopoh Radite mempersilahkan orang tua itu masuk ke dalam sebuah ruangan untuk berganti pakaian. Untunglah bahwa hal itu segera dilakukan, sebab ketika matahari telah semakin naik di atas punggung-punggung perbukitan, tampaklah jalan-jalan pedukuhan itu mulai sibuk. Beberapa orang telah mulai turun ke sawah dengan binatang-binatang kesayangan mereka menjelang saat tanam padi. Demikianlah ketika beberapa orang lewat di muka pondok di ujung pedukuhan itu, mereka melihat 2 ekor kuda tertambat di halaman. Karena itu teringatlah mereka bahwa kemarin mereka melihat dari celah-celah pintu mereka 2 orang berkuda lewat di jalan pedukuhan itu. Karena itu sesuai dengan watak-watak mereka yang sederhana dan penuh rasa kekeluargaan, mereka pun merasa berkepentingan pula dengan penunggang-penunggang kuda itu. Meskipun demikian, mereka terheran-heran pula ketika mereka melihat bekas-bekas tanaman yang terinjak-injak di halaman.
Ketika beberapa orang menjenguk ke dalam rumah itu, dilihatnya beberapa orang duduk-duduk di atas bali-bali besar bersama-sama dengan Ki Paniling dan Ki Darba. Karena itu dengan ramahnya mereka menyambut kehadiran mereka. Dengan tergopoh-gopoh pula Ki Paniling dan Ki Darba mempersilahkan mereka masuk dan memperkenalkan mereka yang masih dapat mengenal Mahesa Jenar. Karena itu terdengar suara orang itu. "Hai Kakang Paniling, bukankah ini kemenakanmu yang beberapa tahun yang lalu pernah datang kemari?" Ki Paniling tersenyum lebar. Jawabnya, "Otakmu agaknya baik sekali. Ya, ialah kemenakanku yang beberapa tahun yang lalu pernah datang kemari." Kemudian sambil tertawa-tawa bangga atas pujian itu, orang itu bertanya seterusnya, "Dan siapakah yang dua lagi?" "Ia juga kemenakanku," sahut Ki Paniling. "Dan yang satu lagi..." Tiba-tiba ia menjadi ragu-ragu bagaimana ia mesti menyebut gurunya. Untunglah bahwa gurunya segera menyahut, "Aku adalah kakaknya, ayah anak-anak ini." "Oh," terdengar beberapa orang bergumam. Lalu berkata salah seorang di antaranya, "Selamatlah Kakang berkunjung ke pedukuhan ini. Mudah-mudahan Kakang kerasan pula dan sudi singgah ke rumah tetangga-tetangga di sebelah." Pasti, jawab guru Radite itu. "Aku akan tinggal beberapa hari di sini dan aku akan singgah di rumah kalian apabila waktuku memungkinkan." Demikianlah terjadi percakapan yang akrab dan semanak di antara mereka. Percakapan yang sama sekali tidak dibumbui oleh maksud-maksud lain daripada apa yang mereka percakapkan. Penduduk pedukuhan itu sama sekali tidak mengenal cara-cara yang dilapisi oleh sifat berpura-pura. Dada mereka tak ubahnya seperti sebuah kitab lontar yang terbuka. Setiap orang yang berkepentingan akan langsung dapat membaca kata demi kata. Demikianlah huruf itu membentuk kata-kata serta kalimat-kalimat. Demikianlah maksud serta isi dari kitab itu sebenarnya. Tetapi mereka tidak lama berada di tempat itu, karena sawah serta ladang mereka selalu menunggu uluran tangan para petani yang dengan setia dan tekun menggarapnya tanpa banyak persoalan. Mereka bekerja untuk memetik hasilnya. Karena itu mereka sadar bahwa apabila mereka tidak bekerja, maka mereka pun akan kelaparan. Dengan demikian mereka tidak pernah berpikir lain daripada kesejahteraan pedukuhan mereka, tergantung atas kesanggupan serta kemauan mereka bekerja. Dan seandainya ada orang lain yang berbelas kasih memberi kepada pedukuhan itu kesejahteraan yang berlimpah-limpah, maka pastilah itu bukan hal yang sewajarnya. Pastilah dengan demikian mereka mempunyai pamrih. Setidak-tidaknya orang-orang dari pedukuhan itu akan terikat oleh suatu perasaan berhutang budi. Dan dengan demikian hilanglah sebagian, meskipun hanya sebagian kecil, kemerdekaan serta kedaulatan mereka atas diri mereka sendiri. Karena itulah, maka mereka bekerja keras dengan penuh kegembiraan dan terima kasih. Terima kasih kepada Tuhan yang telah melimpahkan tenaga dan tanah garapan bagi mereka. Namun ketika mereka meninggalkan halaman rumah itu, ada juga yang sempat bertanya, "Bapak Paniling, kenapakah tanaman-tanaman Bapak rusak bekas terinjak-injak?" Ki Paniling agak bingung untuk menjawab pertanyaan itu, tetapi akhirnya diketemukan juga jawabnya. "Ah, semalam kuda-kuda tamu-tamuku itu lepas dari ikatannya. Terpaksalah kami beramai-ramai menangkapnya." Mereka percaya saja pada keterangan itu, bahkan beberapa orang menjadi geli karenanya. Tetapi apabila mereka tahu apa yang sebenarnya terjadi, pastilah mereka mempunyai tanggapan yang akan sangat jauh berbeda. Demikianlah ketika para petani meninggalkan rumah Ki Paniling, kembali perhatian mereka tertuju kepada orang tua yang sekarang sudah tidak lagi mengenakan jubah abu-abu, tetapi orang tua itu kini mengenakan baju lurik merah coklat serta ikat kepala yang kehijau-hijauan.
Mahesa Jenar dan Kepu Kanigara telah mengenal wajah orang itu dengan baiknya sebagai seorang panembahan. Tetapi kali ini dalam pakaian yang lain, tidak seperti yang biasa dipakainya, yaitu jubah putih. Tampaklah bahwa wajah itu menjadi semakin segar. Cahaya matanya tidak saja tampak dalam dan damai seperti biasa, yang seolah-olah menjangkau jauh ke alam yang tidak kasat mata. Tetapi mata itu kini memancar dengan terangnya menyorot ke depan, ke masa yang akan datang, ke masa yang tidak terlalu jauh. Maka seolah-olah terjadilah suatu paduan antara masa depan yang dekat dengan masa yang tak teraba oleh panca indera. Ketika suara senda gurau dan tawa para petani sudah hilang di kejauhan, orang tua itu agaknya merasa perlu untuk melanjutkan keterangannya. Karena itu ia mulai berkata, "Anak-anakku sekalian, demikianlah tuah dari kedua keris yang sedang kau cari itu. Ia baru bermanfaat bagi pemiliknya apabila jiwa keris itu sudah luluh dalam dirinya. Pertandanya bahwa keris itu sudah luluh ke dalam diri pemiliknya adalah bahwa keris itu kehilangan kecemerlangannya. Ia kuningan, tetapi kedua keris itu menjadi tak ubahnya seperti biasa-biasa saja, sama warnanya dengan sebuah pisau dapur saja. Sedang apabila jiwa kedua keris itu luluh pada diri seseorang, maka orang itu akan memiliki sifat-sifat khusus yang meresap ke dalam dirinya. Kiai Nogososro mempunyai watak disuyuti oleh kawulo, dicintai dan disegani oleh rakyat. Dengan demikian ia akan memiliki unsur sifat-sifat kepemimpinan. Sifat-sifat yang demikian memang seharusnya dimiliki oleh seorang pemimpin. Pancaran dari cinta kasih Tuhan, peri kemanusiaan, memberi perlindungan kepada orang yang kehujanan dan kepanasan, memberi makanan kepada orang yang kelaparan, memberi pakaian kepada orang yang telanjang, memberi tuntunan bagi yang kehilangan jalan. Sedang Kiai Sabuk Inten mempunyai watak seperti watak lautan, luas tanpa tepi, menampung segala arus sungai dari manapun datangnya, menerima dengan tadah banjir yang bagaimanapun besarnya, namun gelombangnya dapat menunjukkan kedahsyatan dan kesediaan bergerak, dan bahkan selalu bergerak. Watak yang demikianlah yang memungkinkan seseorang dapat menemukan yang belum pernah diketemukan. Dan karenanya lah kesejahteraan rakyatnya dapat dijamin, kesejahteraan lahir dan batin, memberi kesempatan kepada mereka untuk mengalirkan airnya yang ditampung dengan beriak, dengan manisnya, namun dapat bergulung-gulung dengan dahsyatnya, seolah-olah lautan itu sedang mendidih. Orang tua itu berhenti sejenak. Ia memandang berkeliling lalu melemparkan sorot matanya yang damai itu lewat lubang pintu dan jatuh di atas tanah berdebu di halaman. Sekali-kali ia menarik nafasnya dalam-dalam, seolah-olah ada sesuatu yang kurang pada tempatnya. Kemudian terdengarlah ia melanjutkan, "Sayang bahwa kedua keris itu masih harus dilengkapi dengan yang satu lagi. Kiai Sengkelat, keris itu pun sekarang sudah lenyap dari perbendaharaan istana." "Kiai Sengkelat!" Setelah Mahesa Jenar hampir berteriak. Orang tua itu mengangguk. Jawabnya, "Ya, Kiai Sengkelat, tidak saja keris-keris itu tidak mau luluh pada diri seseorang, tetapi keris-keris itu ternyata lolos dari tempat penyimpanannya. Padahal Sengkelat pun tidak kalah pentingnya. Ia memiliki watak yang lengkap dari watak seorang prajurit. Prajurit yang setia dan patuh akan kewajibannya, yang bekerja dan berjuang bukan untuk kepentingan diri, tetapi seorang prajurit akan berjuang untuk tanah tumpah darah serta rakyatnya dengan penuh kejujuran dan tanpa pamrih dalam lingkaran kebaktian dan cinta kasih yang maha agung." Suasana kemudian menjadi hening sepi, masing-masing tenggelam dalam angan-angan sendiri.
Mahesa Jenar yang dengan bekerja keras dan mati-matian berusaha untuk menemukan Kiai Nogososro dan Kiai Sabuk Inten. Bahkan usahanya itu belum dapat dikatakan berhasil sepenuhnya. Tiba-tiba ia mendengar bahwa Kiai Sengkelat pun sedang lolos dari simpanannya. Sedang Kepu Kanigara sebagai seorang keturunan Brawijaya menjadi sedih pula. Bagaimanapun juga ia masih selalu merindukan kebesaran yang pernah dicapai oleh Majapahit dahulu. Tiba-tiba terdengarlah Kepu Kanigara bertanya, "Tuan, tidak adakah hulu balang istana yang dapat berusaha untuk menemukan keris-keris itu?" Orang tua itu kemudian tersenyum. Jawabnya, "Tidak kurang banyaknya para prajurit Demak yang disebar ke segenap penjuru. Bukankah Mahesa Jenar pernah juga bertemu dengan Gajah Alit dan Paningron? Juga bukankah Arya Palindih pernah diutus ke Banyu Biru untuk menemukan keris-keris itu? Bahkan sampai sekarang pun masih banyak dari para perwira Demak yang berkeliaran mencari pusaka-pusaka itu." Kepu Kanigara mengangguk-anggukkan kepalanya, namun jelas terbayang di dalam kepalanya bahwa para prajurit Demak itu akan menjadi selalu kecewa karena mereka tidak akan dapat menemukan Kiai Nogososro dan Kiai Sabuk Inten. Agaknya Kiai Sengkelat pun masih terlalu sulit untuk diketahui tempatnya. Sebenarnya tidaklah terlalu banyak orang yang mengetahui hilangnya pusaka-pusaka itu, sebab memang hal itu dirahasiakan. Yang boleh mengetahui hanyalah orang-orang terbatas saja, tetapi ada di antara mereka yang bertugas, terutama dari pejabat-pejabat rahasia Demak sendiri, mempunyai pamrih atas pusaka-pusaka itu, sebab mereka mempunyai pengertian yang salah, seolah-olah siapa saja yang memiliki pusaka itu dengan sendirinya akan dapat menduduki tahta. Orang tua itu kembali membetulkan letak duduknya dan sekali-kali menarik napas dalam-dalam. Kemudian ia meneruskan, "Padahal segala sesuatu sangat tergantung kepada orang itu sendiri, dan tergantung padanya pula lah pusaka-pusaka keraton itu dapat luluh atau tidak ke dalam dirinya. Itulah yang biasa disebut orang wahyu. Dan wahyu itu bukanlah semacam permainan dadu dengan mempertaruhkan keberuntungan. Tetapi untuk dapat menerima wahyu, maka seseorang harus mempersiapkan dirinya sebagai wadah dari watak dan sifat-sifat wahyu itu. Karena itulah, maka untuk menerima wahyu, seseorang harus bekerja keras, mesuraga dengan penuh keprihatinan." Segala sesuatunya menjadi jelas bagi Mahesa Jenar, Kepu Kanigara dan kedua murid Pasingsingan itu. Tetapi justru karena itu Mahesa Jenar tidak lagi menjadi gelisah atas pusaka-pusaka keraton yang hilang itu. Sebab meskipun ia berada di tangan seseorang yang mempunyai pamrih sekalipun, tidaklah ia akan selalu berhasil setelah memiliki kedua pusaka itu. Meskipun demikian, untuk meyakinkan diri sendiri, bertanyalah Mahesa Jenar, "Tuan, aku sudah dapat memahami semua keterangan itu. Namun meskipun demikian, untuk menenteramkan perasaanku sendiri, aku ingin mendapat penjelasan yang pasti. Apakah kedua keris Kiai Nogososro dan Kiai Sabuk Inten ada pada Tuan?" Sekali lagi orang itu tersenyum, sambil mengangguk ia menjawab, "Benar Mahesa Jenar, kedua keris itu ada padaku. Jangan takut, bagiku kau adalah lantaran yang sebaik-baiknya untuk menyerahkan kembali kedua pusaka itu ke Demak kelak. Apabila kita sudah mendapat gambaran, siapakah yang paling sesuai untuk menjadi wadah dari wahyu itu. Meskipun demikian, segala sesuatu masih tergantung atas kebenaran yang tertinggi. Adakah Tuhan memperkenankan atau tidak? Sebab Tuhanlah Maha Penentu dari segala kejadian."
yang tiba-tiba menjadi persoalan di dalam otak Mahesa Jenar dan Kepu Kanigara kemudian adalah Ki Ageng Gajah Sora. Ia akan dapat dibebaskan apabila kedua keris itu sudah dapat diketemukan, sebab dengan demikian akan dapat dibuktikan apakah ia bersalah atau tidak. Sedang menurut orang tua itu, penyerahan kembali keris-keris itu masih memerlukan waktu. Lalu bagaimanakah yang akan terjadi dengan Gajah Sora itu? Karena persoalan itu bertubi-tubi menghantam dinding kepalanya, akhirnya Mahesa Jenar memberanikan diri bertanya, "Tuan, masih ada sesuatu yang sangat mengganggu perasaanku, yaitu masalah Kakang Gajah Sora. Dengan demikian maka ia tidak akan segera mendapatkan penyelesaian." Orang tua itu yang pernah mengenakan gelar Pasing Singan itu mengerutkan keningnya. Persoalan itu bagi Banyu Biru bukan persoalan yang kecil, sebab persoalan itu bagi Banyu Biru akan menentukan garis sejarah masa depan Banyu Biru, meskipun tidak seluruhnya. Untunglah Gajah Sora meninggalkan seorang anak laki-laki yang dapat dibanggakan, Arya Saloka. Karena itu ia berkata, "Mahesa Jenar, sebaiknya kalian tidak usah menunggu Gajah Sora. Bawalah Arya Saloka ke dalam tugas sucinya. Aku kira ia cukup mampu untuk melakukan, meskipun kau harus selalu berada di sampingnya. Sedangkan Ki Ageng Gajah Sora, serahkan saja kepadaku." Sekali lagi suatu pertanyaan membersit di dalam hati Mahesa Jenar, bahkan juga di dalam hati Kepu Kanigara dan kedua murid Pasing Singan itu. Mereka mendapat suatu firasat yang mengatakan bahwa orang tua itu bagaimanapun pasti mempunyai hubungan sambung rapat dengan Sultan Trenggono atau pemerintahan Demak. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah legenda Keris Nogososro dan Sabuk Inten pada episode berikutnya. Sampai jumpa.